Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Tajir, silakan. Kebetulan tadi Mas Panggil sudah menemui saya terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan rencana kami mau mengadakan supervisi pembelajaran Pak Takim. Apa sudah siap? Insya Allah siap. Coba mau lihat RPP-nya. Takim nanti masuk di kelas berapa? 9A. Tema yang mau disampaikan pada anak-anak, mapelnya fikih ya. Tentang jual beli. Tujuan yang mau dicapai Pak dalam pelajaran Tujuan yang mau dicapai, anak-anak bisa mengetahui macam jual beli yang sah dan yang tidak sah, dan yang sah tapi dilarang oleh agama. Sudah ada di RPP semua ya. Sama kegiatan-kegiatan intinya sudah untuk ini metode yang digunakan apa nanti Pak, dalam menyampaikan materi nanti? Kami menggunakan metode kooperatif, yaitu kunjungan karya dari masing-masing kelompok ke kelompok yang lain. Terus nanti diskusi, terus modelnya mengunjungi hasil-hasil kerja kelompok ya, masing-masing kelompok Ya. ke kelompok yang lain. Cukup termasuk kreatif, nanti ada aktivitas dari anak-anak ya, bagus. Peralatannya sudah siap semua Pak? Ada peralatan juga ini? Sudah. Ini LK-nya, LKPD-nya. Sudah saya siapkan tiap kelompok. Ya baik. Bisa langsung sekarang Pak? Apa jamnya ini? Langsung ada? Ya, Ya kalau begitu mari langsung kita ke kelas ya. terima kasih Pak. Assalamualaikum. Anak-anak, kali ini kita akan belajar. Sebelumnya kami akan menanyakan dulu kesiapan dari kalian semua. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran Bapak hari ini? Siap. Bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen kehadiran kalian semua. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Tanpa ada yang izin, yang sakit? Alhamdulillah. Anak-anak, materi pada pembelajaran pertemuan hari ini adalah meneruskan materi kemarin, yaitu minggu yang lalu, tentang jual beli. Masih ingat? Kemarin kita membahas tentang pengertian jual beli,
dalil, rukun, dan syaratnya. Untuk kali ini Bapak akan meneruskan materi, yaitu macam-macam jual beli. Kemarin sudah dibahas, sekedar mengingatkan, apakah tadi malam kalian belajar? Kali ini Bapak akan membahas tentang macam-macam jual beli. Jual beli ada 3, yaitu jual beli yang sah. Di mana jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, jual beli sah tapi dilarang oleh agama, dan jual beli yang tidak sah. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas 2 poin, yaitu jual beli yang tidak sah dan jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian setelah belajar nanti bisa mengetahui, bisa mengerti apa itu jual beli yang sah, apa itu jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama, dan jual beli yang tidak sah. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian nanti bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Sudah jelas? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa bersama dengan tujuan agar belajar kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita mendoakan kepada guru-guru kita yang sudah mendahului kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mulai. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Kelompok 1 ini kelompok relaksa, kelompok hiksos, kelompok kopiko, dan kelompok kismin, dan kelompok kok. Sengaja Bapak memilih kelompok dari macam-macam permen. Kalau kelompok 1, 2, 3 sudah sering kita lihat ya. Ini Bapak membuat yang suasana yang baru agar kalian nanti bisa belajar dengan semangat, enjoy, dan bermanfaat. Ini Bapak punya 5 bungkus permen. Nanti caranya yang dapat kopiko kumpul di kelompok kopiko. Yang dapat relaksa kumpul di kelompok relaksa. Yang dapat permen kis nanti kumpul di kelompok permen kis. Yang nanti dapat permen kok kumpul di kelompok. Sudah bisa dibagi anak-anak? Ini Bapak akan membagi. Aku bagi temannya. Setelah menerima permen, langsung ke kelompok masing-masing. Silakan dibagi. Terus menuju ke kelompok masing-masing. Kelompok relaksa, kelompok ekstra, kelompok itu, kelompok kis, dan kelompok kok. Silakan. Dan semua menempatkan diri. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak akan membagikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, yang nanti akan kalian gunakan sebagai bahan
diskusi kelompok masing-masing. Setelah itu, setelah selesai, nanti Bapak akan membagikan lembar kerja yang besar plano. Nanti hasil kalian tempelkan di kertas plano besar. Setelah selesai, terus ditempelkan ke belakang kelompok kalian masing-masing ya. Kalau eksos ini eksos, pok sana, kis mana apa sana ya. Nah. Ini kelompok relaksa, kelompok eksos, kelompok kopiku, kelompok min, dan kelompok anak-anak LK yang sudah Bapak bagikan tolong diamati. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengamati LK yang telah Bapak bagikan. Saya harapkan semua kelompok bisa diskusi dengan baik, saling kerjasama, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang baca-baca buku yang lain. Semuanya fokus pada LK yang telah Bapak sampaikan. Kalau ada kesulitan, silakan anak-anak menanyakan pada Bapak. Sudah anak-anak? Nah, setelah kalian mengamati LK yang Bapak bagikan, Bapak punya 5 amplop yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Tugas kalian adalah mengelompokkan dari 2 jenis jual beli tersebut, yaitu jual beli yang tidak sah dan jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama. Ini Bapak bagikan amplop kepada masing-masing kelompok. Silakan dibuka dan didiskusikan kepada kelompok yang lain, teman-teman yang lain. Dan ini adalah lembar besar plano yang digunakan untuk menempelkan lembar-lembar kecil potongan-potongan tadi. Ini spidol dan ini lem. Di plano besar itu tolong ditulis nama kelompoknya, ya. Semuanya bekerja. Ada yang menempelkan, ada yang melihat pada LK-nya, ya. Ada yang menulis kertas plano, kertas besar.
Waktunya 10 menit. Iya, ditempel. Ya, dikotaki, ya. Ditulis yang jual beli sah, tapi terlarang, dan jual beli yang dilarang. Dikasih garis kolom 2, dibagi 2. Ada kesulitan? Bisa ya? Ada kesulitan kelompok kopi kok? Terima kasih. Ada kesulitan? Kelompok apa? Namanya siapa-siapa? Dari ini garis bagi 2. Ini yang jual beli tidak sah, ini yang jual beli yang sah tapi dilarang. Terus diberikan huruf. Ya. Ini belum Bapak kasih nomor, ya. Nanti kalian beri nomor sendiri di sebelahnya sini, ya. Ada kesulitan kelompok relaksan? Alhamdulillah nggak ada, ya. Lancar, ya. Diharapkan kerja kelompok, kekompakan kerja kelompok. Semuanya ikut kerja. Lebih cepatnya dikelompokkan terlebih dahulu potongan-potongan tersebut. Mana kelompok yang terlarang dan mana kelompok yang tidak sah, biar cepat kerjanya. Ya nggak apa-apa, kelompoknya taruh di atas nggak apa-apa. Nanti tolong yang bawah dikasih tempat, ya, nanti untuk menempelkan penilaian dari kelompok yang lain. Jangan di sampai bawah, yang bawah nanti tolong dikasih jeda, ya, orang dihabiskan. Ya, kelompok ini sudah hampir selesai, tinggal nempel. Sudah dikelompokkan tadi. Ya, yang lain nulis. Yang lain nulis, biar nanti cepat hasilnya terselesaikan. Lemnya nggak usah banyak-banyak, cukup pojok 4 sudah cukup. Yang penting tertempel. Ya. Mulai disesuaikan.
dibutuhkan kejelian dan ketelitian dan juga kerapian dalam kerja kelompok kalian. Semakin hasil kerja kalian rapi, cepat, nilainya akan baik. Sejauh ini nggak usah banyak-banyak, kok nggak muat. Biar potongan-potongan itu muat. Tadi anjuran Bapak, sisihkan yang bawah. Kalau bisa dibuat kolom nanti untuk penilaian dari teman-teman kelompok yang lain. Nah, ini kelompok relaksa hampir selesai. Tinggal 20% lagi selesai. Kelompok yang telah menyelesaikan diskusi dan kerjanya segera ditempel di belakangnya masing-masing. Ini ada double tip. Double tip ya. Kalau sudah selesai ditempel. Dan kelompok Kopiko juga hampir selesai. Tinggal 30% lagi selesai. Jadi kelompok IS ada kesulitan? Belum sama sekali. Ya, kelompok POP 40% dominan. Ya, yang lain kerja. Ya, cepat selesai. Ya, ini nanti untuk penilaian teman kelompok kalian. Ya, ini nanti 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Taruh di situ nggak apa-apa. Ya, nama kelompoknya taruh di sini nggak apa-apa. Ya, kelompok exhaust sudah mau selesai. Ya, yang bawah itu dikasih apa itu ya. Dan nanti untuk penilaian. Nggak apa-apa. Cepat ditulis kelompoknya. Ya, nggak apa-apa. Nanti penilaiannya kalau di atas. Nama kelompoknya ditulis. Ya, cepat sedikit, habis waktunya.
yang sudah ditempel di tembok belakang kelompok masing-masing. Pak, nggak usah. Ini 2 menit lagi waktunya. Silakan ditempel di kelompok di belakang kelompok. Ya, nggak apa-apa. Ya, selesai. Ya, tinggal gigit lagi. Kelompok kopiku. Ya, hampir selesai. Ya. Gak usah banyak-banyak. Ini, udah dikasih. Ya. Nah, untuk kelompok min sudah menempel hasil diskusi dan karyanya. Selanjutnya kelompok relaksa kurang dikit. Sini ya. Nanti kamu sana ya. Ya. Dan ditempel. Ayo kelompok apa? Akhirnya bisa. Pak. Ya Mbak, silakan. Ya, kamu sini seperti sini Pak. Sini bisa. Ya, waktunya habis. Perhatikan. Untuk selanjutnya, silakan nanti kalian berkunjung mengunjungi hasil daripada kelompok lain. Misalnya kelompok relaksa bisa mengunjungi ke kelompok kopiku, kelompok kopiku bisa mengunjungi ke kelompok KIS dan sebaliknya, ya. Masing-masing kelompok akan saya beri potongan kertas 5. Nanti silakan kalian menulis hasil karya kelompok yang lain dengan cara memberi nilai dan sekaligus memberi komentar tentang kerapian atau kesesuaian, ya. Paham ya anak-anak? Ya, ini nanti ditempel. Silakan memberi penilaian pada kelompok yang lain. Lima ya.
yang nanti caranya tidak semua kelompok mengunjungi karya kelompok yang lain. Cukup perwakilan 2 orang saja ya. Nanti kelompok relaksa 2 orang mengunjungi kelompok kok. Kelompok kok 2 orang mengunjungi kelompok is dan seterusnya. Paham ya? Sudah diterima ini? Ya. Selanjutnya satu lagi kelompok min. Silakan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok isi mempresentasikan hasil kerja saya. Dari sini terlihat jual beli terlarang dan jual beli kasar tapi dilarang agama. Dan yang pertama contoh dari jual beli terlarang yang pertama yang kedua jual beli barang yang belum jelas. Yang kedua jual beli sistem region. Dan yang ketiga jual beli sperma hewan. Yang keempat jual beli barang yang belum diikuti. Yang kelima jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan hidup. Yang keenam jual beli barang yang mengenal. Dan contoh dari jual beli yang sah tapi dilarang agama. Yang pertama yaitu jual beli dengan cara mengikat. Yang kedua jual beli dengan cara mengaku ukuran dan timbangan. Yang ketiga jual beli pada saat akad dan sholat Jumat. Dan yang keempat jual beli dengan cara menghadap jalan sebelum sampai pasar. Yang kelima jual beli barang yang masih dalam kawanan orang lain. Dan yang keenam jual beli dengan niat menunjukkan barang. Nah, selanjutnya hasil dari penilaian teman kalian. Dari kelompok Kisos mengunjungi kelompok ini itu mendapat nilai 85, komentarnya kurang rapi. Dan yang kedua dari kelompok relaksa dapat nilai 80, tulisannya kurang rapi. Dan yang ketiga kelompok Victor dapat nilai 80, komentarnya tulisannya kurang rapi. Dan yang keempat dari kelompok Vexos 83 nilainya cukup rapi komentarnya. Berarti kekurangan dan kelebihannya di mana? Kurangnya di sini memang tulisannya kurang rapi. Ya, tulisannya kurang rapi. Ya, untuk selanjutnya, Kami akan memperbaiki di hari. ya, bagus. Sekarang kalau dan anak-anak, hasil dari diskusi kelompok kalian ini sudah masuk pada kebenaran, hanya kekurangannya itu dalam kerapian. Kalau inti daripada materi sudah mencakup, sudah benar, betul? Nah, ini yang kekurangan dari kalian itu adalah kerapian, ya kan? Makanya nilai-nilai dari kelompok yang lain itu tidak ada yang 100. Nah, untuk itu Bapak mohon untuk diskusi selanjutnya tolong dipersiapkan yang sedemikian rupa sehingga nanti nilai kalian bisa maksimal, ya. Amin Allahumma Amin. Untuk presentasi kami Bapak anggap cukup. Selanjutnya masih ada kuis, ya, kuis yang tadi Bapak buat, dan setelah kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing, ini akan saya bacakan dan kelompok yang lain nanti akan saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Tadi yang belum maju adalah kelompok FOK. Kelompok FOK. Ini saya beri waktu untuk mempresentasikan
soal yang pertama. Tolong dibaca. Jawaban dari kelompok Fox adalah kepemilikan barang yang diperjualbelikan. Siapa yang mau menanggapi kelompok Fox? Ya, silakan berdiri. Ya. Menurut pendapat kelompok kami, bahwa pada poin A itu barangnya sudah jelas, sudah dalam keadaan masak dan bisa diproduksi sehingga barang tersebut bisa diperjualbelikan dan tidak merugikan sang pembeli. Sedangkan pada poin B, barangnya itu masih keadaan hijau, yang berarti barang tersebut itu masih dalam keadaan mentah dan belum bisa diproduksi sehingga sudah jelas bahwa barang tersebut tidak sah untuk diperjualbelikan karena bisa merugikan si pembeli. Yang Pak dari kelompok tersebut. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Fox dan kelompok Relaxa. Tadi kelompok Fox menjawab kepemilikan barang yang diperjualbelikan, sementara kelompok Relaxa menanggapi dari jawaban kelompok Fox adalah kejelasan barang untuk diserah terimakan. Ya, kalau itu pisangnya sudah jelas bisa diproduksi. Sementara apa itu padi yang masih muda belum bisa diproduksi. Nah, kami beri nilai 100 untuk kelompok Relaxa. Selanjutnya masih ada satu kuis, yaitu siapa yang mau menjawab? Texas ya? Ya. Apa? Kopiko. Ya. Kelompok Kopiko mau menjawab soal kuis yang kedua. Ya, kelompok Kopiko apa jawabannya? Dengan cara membeli durian secara langsung meskipun belum matang. Beri tepuk tangan untuk kelompok Kopiko. Siapa yang mau menanggapi jawaban dari Kopiko? Silakan kelompok B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ISMI ingin mengomentari salah satu jawaban dari kelompok kita. Menurut jawaban dari kelompok ISMI yaitu cara mengatasi sistem jual beli bukan, yaitu dengan cara meniru pohon dan memberikan pohon tersebut dengan batas waktu selama 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Terima kasih. Tadi kalau kelompok Kopiko menjawab pembelian apa itu buah-buahan yang masih hijau
langsung dibeli buahnya. Bisa digunakan atau tidak, bisa dimakan atau tidak, nggak masalah. Kelompok Kopiko menjawab. Sementara kelompok Is menambahi jawaban adalah dengan cara disewa pohon tersebut atau dibeli pohon tersebut dengan perjanjian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Itu adalah jalan keluar agar kita terhindar dari pembelian yang tidak sah. Oke, anak-anak, diskusi kalian Bapak anggap sudah baik. Sebelum Bapak tutup pelajaran ini, Bapak mau merefleksi. Jadi pembelajaran kalian kali ini membahas tentang macam-macam jual beli yang tidak sah dan jual beli yang sah tapi dilarang oleh agama. Dari jawaban kalian, Bapak sudah menganggap semuanya benar dan hanya tinggal sedikit untuk pertemuan yang akan datang kita benahi, kita lengkapi. Semoga pembelajaran kalian ini betul-betul bermanfaat dan menjadikan kalian tambah wawasan ke depan, ya, nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh atau model jual beli yang sah tapi dilarang dan jual beli yang tidak sah, sehingga kita sebagai muslim tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya besok materi yang akan kita bahas adalah qirot. Qirot gambarannya adalah seseorang memberikan uang atau benda kepada seorang lain yang baik untuk diniagakan, sedangkan keuntungannya dibagi berdua sesuai kesepakatan. Alhamdulillah, pelajaran kali ini Bapak anggap cukup. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mari diskusi kita ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dari Bapak kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil pembelajaran tadi Pak Takim? Apa menurut jenengan sudah sesuai dengan yang kamu rencanakan dalam RPP? Kami rasa pembelajaran yang telah kami laksanakan kurang memenuhi apa yang ada di RPP. Contohnya tadi proyektor atau di RPP itu ada, tapi pelaksanaan pembelajaran kami belum ada. Tapi sudah bagus tadi termasuk ya. Memang kalau mampu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP malah tambah menarik tadi ya. Jadi anak-anak diputarkan mungkin contoh-contoh di pasar terjadinya jual beli malah menjadi daya tarik tersendiri bagi anak. Tapi pelaksana tadi saya anggap sudah bagus, anak-anak sudah banyak aktif ya. Hanya mungkin ini sharing ya, bukan berarti mencari-cari kesalahan Pak Takim. Pak Takim tadi sudah mengakui ada kekurangan dalam pelaksanaan kaitannya dengan alat ya, karena belum mau memanfaatkan fasilitas IT yang ada. Hanya mungkin jadi koreksi untuk ke depan, barangkali ini tolong diingat-ingat akan anak-anak peserta didik lebih aktif lagi semuanya. Misal seandainya Pak Takim melemparkan pertanyaan kepada anak-anak itu tanpa harus menunjuk atau menyebut anak terlebih dahulu yang menjawab. Jadi soal
dilontarkan, disampaikan, diberikan, anak diberi kesempatan siapa yang mau menjawab tanpa harus menunjuk lebih dahulu. Itu berarti yang lain kan nanti semuanya aktif, akan memperhatikan pertanyaan Pak tadi. Itu salah satu di antaranya. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan yang akan datang akan kami jadikan suasana ruang itu hidup dan tidak monoton pada pertanyaan tertuju pada salah satu anak. Nanti kami akan usahakan biar pertanyaan itu bisa tidak hanya ke satu anak, tapi bisa semuanya saling menanggapi. Ya, terima kasih Pak. Ya, jalannya itu mungkin ya, ke depannya kita berharap semoga kita semua ya, Pak Hakim dan teman-teman yang lain bisa meningkatkan sistem pembelajarannya agar supaya lebih menarik. Kalau menarik, anak-anak misalkan menjadi antusias dalam mengikuti, sehingga tujuan pembelajaran, tujuan kita untuk menjadikan anak-anak berkompeten, unggul dalam kualitas, tapi tanpa melupakan sopan santun, akhlakul karimah, misal bisa tercapai tadi sudah bagus, karakter juga ada, ya, dan konten materinya ada, anak-anak juga cukup. Ya, akhirnya cukup ya ini. Terima kasih Pak Hakim. Insya Allah akan kami tindak lanjuti Pak. Terima kasih atas koreksi dari Bapak. Mungkin Bapak, terima kasih. sama-sama, mungkin ada kegiatan berikutnya yang lain, monggo Pak Hakim bisa melanjutkan kegiatan. Ya.